Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama lagi tentang sosok sahabiah ya. Dan sahabiah termasuk dari Ummahatul Mukminin yang akan kita bahas adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita mengenal bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya ketika kita tahu bahwa Ibunda Aisyah adalah istri dari Rasulullah SAW, berarti Ibunda Aisyah ini adalah Ummahatul Mukminin, ya, terkenal dengan sebutan Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Di semua istri Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar Ummahatul Mukminin, ya, ibunda para orang-orang beriman. Dan kita tahu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah, adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayahnya. Ya, ketika itu Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyun nasi habbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka kata beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian wa'ai, dan siapa yang dicintai? Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Bunda Aisyah ini termasuk salah seorang sahabiah yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau termasuk Ummahatul Mukminin. Ya. Beliau, Ibunda Aisyah, teman-teman, lahir 4 tahun setelah diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Ya, berarti ini disebut tahun setelah kenabian. Jadi dalam Islam itu yang perlu teman-teman perhatikan, tahun itu ada tahun hijriyah. Kapan mulai menghitung tahun hijriyah? Dihitung setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ada tahun sebelum kenabian, berarti terhitung sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ada tahun setelah kenabian. Apa ini maksud tahun setelah kenabian? Yaitu setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Beliau adalah putri dari sahabat tercinta, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Dan kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu sangat cinta dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kalaulah kata Rasulullah SAW, saya boleh memiliki kekasih, maka saya pilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasih. Ya, subhanallah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga punya seorang ibu. Ibunya juga sahabiah, ya akhwat. Siapa nama ibunda beliau? Ummu Rumman. Ya, Ummu Rumman adalah seorang yang banyak memberikan kontribusi untuk agama Islam ini. Subhanallah. Dan beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah, beliau pun, ya, masya Allah, memiliki saudara-saudara yang luar biasa, ya, saudara-saudara seayah. Saudara-saudara seayah berarti beda ibu. Nah, ini juga penting nih untuk kita pelajari. Jadi karena saya tahu para peserta Din Academy ini anak-anak muda, maka insya Allah pembahasannya akan lebih saya detailkan, ya, daripada ketika audiens saya adalah emak-emak atau ibu-ibu atau bahkan lansia. Ya, jadi insya Allah saya akan jelaskan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu punya istri lebih dari satu, ya akhwat. Ya. Dan diantaranya ada Ummu Rumman, istrinya beliau ada Ummu Rumman. Nah, Ummu Rumman ini punya anak. Siapa di antara anaknya Ummu Rumman? Yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman. Jadi Abdurrahman ini adiknya Ibunda Aisyah dari satu ibu dan satu ayah. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga beliau punya istri. Ya. Di antara istri beliau adalah Asma binti Umais. Ya, teman-teman, Asma binti Umais ini adalah seorang sahabiyah. Ya. Dari Asma binti Umais, ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki istri Asma binti Umais, kemudian lahirlah Muhammad. Ya. Lahirlah Muhammad, putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga beliau memiliki istri yang bernama Habibah binti Kharijah. Ya. Di sana ketika beliau memiliki istri yang bernama Habibah, punya anak juga namanya Ummu Kulsum, ya, Ummu Kulsum. Dan ini juga sebuah hal yang patut kita pelajari, ya akhwat. Karena tidak semua hal-hal demikian bisa diketahui, ya. Kita
mengira bahwa Asma dan Aisyah radhiyallahu anha itu kakak beradik ya, kakak beradik satu jalur gitu ya. Padahal sebenarnya Asma binti Abu Bakar itu beliau kakak beradik dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi beda ibu ya. Nah, Asma binti Abu Bakar yang teman-teman kenal, beliau adalah putri sulung Abu Bakar As-Siddiq. Nanti teman-teman bisa belajar ya. Jadi istri pertamanya Abu Bakar As-Siddiq adalah ibunya Asma, dan dari istri pertama Abu Bakar As-Siddiq punya anak yaitu Asma dan Abdullah. Ya, Asma dan Abdullah. Masya Allah ya. Ini luar biasa teman-teman. Anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq itu subhanallah, beliau orang-orang yang sangat-sangat cinta dengan Islam, bahkan berkorban untuk Islam, Masya Allah. Dan ini hal yang sangat, menurut saya ya, hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berkontribusi dalam Islam itu adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq semuanya mereka adalah orang-orang yang luar biasa gitu loh, semuanya. Oh iya, saya sampai lupa. Ibunya Asma itu namanya Qutailah ya akhwat. Qutailah. Jadi isinya Abu Bakar itu ada 4. Qutailah punya anak dari Qutailah namanya Asma dan Abdullah. Kemudian Ummu Ruman punya anak dari Ummu Ruman. Abu Bakar As-Siddiq nikah dengan Ummu Ruman, punya anak Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman. Kemudian yang ketiga Asma binti Umais punya anak namanya Muhammad, dan yang terakhir Habibah punya anak yang namanya Ummu Kulsum. Ya, jadi keempat istri Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah Allah karuniakan anak ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, setelah kita tahu siapa saudaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana subhanallah para saudaranya itu luar biasa ya. Kalau kita belajar lagi tentang bagaimana sosok Abdurrahman, bagaimana sosok Abdullah, ya, bagaimana sosok Muhammad, semua anak-anak Abu Bakar adalah hal yang luar biasa. Baik, kemudian ya akhwat, setelah kita belajar para keluarga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang ingin kita pelajari lagi adalah kunyahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kunyah itu apa dalam bahasa Arab? Nama panggilan. Ya, siapa? Nama panggilan beliau Ummu Abdillah. Terkenal Ibunda Aisyah itu dengan kunyah Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Subhanallah. Walaupun beliau tidak memiliki anak, ya, tapi beliau Masya Allah orang yang memang ingin, ya subhanallah, karunia anak oleh Allah, tapi Allah belum ijabah, dan ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah setelah kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau adalah ummahatul muminin, maka yang perlu kita ketahui juga ya akhwat adalah kapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW. Ya, dan ini penting juga, ya, karena terkadang banyak, ya, simpang siur kapan menikah Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah. Dan setelah saya membaca kitab atau buku sirah, didapati bahwa Ibunda Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW yaitu pada bulan Syawal. Ya, beliau ketika itu menikahi Ibunda Aisyah masih belia, ya, usianya masih 6 tahun, hampir masuk 7 tahun. Ya subhanallah, menikahi Ibunda Aisyah pada usia yang sangat belia. Tapi ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi, usia 7 tahun orang Arab itu berbeda dengan usia 7 tahun anak-anak di negeri kita yang tercinta. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu, alhamdulillah wa syukurulillah, ini keutamaan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah. Waktu kami belajar di Yaman, ya, saya dan suami mendapati anak-anak orang Yaman itu dewasanya lebih cepat daripada usianya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, anak orang Yaman tuh kalau mengasuh putra-putrinya, anak-anak di usia 7 tahun itu biasanya sudah diajarkan bagaimana mengurusi dapur kalau perempuan, bagaimana mengurusi pekerjaan rumah tangga, bagaimana mengurusi, biasanya kalau orang Yaman tuh punya kambing, bagaimana mengurusi ternaknya, ya. Karena biasanya kalau yang ngarit, yang nyari rumput itu para perempuan kalau di sana. Jadi usia-usia 7 tahun, usia-usia 8 tahun itu matang banget. Beda dengan negeri kita. Usia 8 tahun, coba saya tanya Kak Masdar. Kak Masdar,
Kalau di tempat kita, Kak Masdar ini namanya siapa? A titik Masdar. Namanya siapa, Kak? Masdar Ustazah. A-nya siapa tuh? Itu Andi, orang Bugis Ustazah. Masya Allah. Selamat datang saudariku dari Bugis. Tapi senangnya dipanggil siapa? Masdar saja Ustazah. Baik, Kak Masdar, saya mau tanya. Usia 8 tahun di tempat kita, di negeri yang tercinta, anak perempuan, itu kira-kira apa yang bisa ia lakukan? Sejauh pengamatan saya saat ini, kurang lebih baru biasanya ya bermain Ustazah. Untuk dikasih tanggung jawab itu belum bisa. Masya Allah, begitu ya? Asal masih bermain gitu ya? Ya Ustazah, walaupun beberapa itu sudah ada yang belajar, misalnya mencuci piring sendiri, tapi untuk diberi tanggung jawab sepenuhnya itu belum bisa Ustazah. Masya Allah, betul, betul. Jadi memang Masya Allah ya, pengasuhan, pola asuh itu sangat menentukan bagaimana anak-anak ya Kak Masdar ya. Kak Masdar tahu, kalau tadi saya bercerita tentang bagaimana anak-anak orang Arab dalam mendidik anak perempuan. Sekarang saya mau berkisah bagaimana orang Arab mendidik anak laki-laki. Jadi saya waktu itu masih ingat nih, waktu saya punya anak sulung itu kan, alhamdulillah perempuan, dan itu waktu akikoh, yang menyembelih hewan akikoh putri kami, itu anak kelas 3 SD Kak, putra. Ya, itu nyembelih kambing sendiri, nguliti kambing sendiri, dan kambingnya dipotong-potong sendirian. Allahu Akbar. Ya itulah ya akhwat gambaran bahwa orang Arab itu menurut kami ya lebih cepat dewasa dibandingkan dengan orang-orang atau anak-anak di negeri kita. Ya subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, artinya waktu itu Ibunda Aisyah sudah cukup umur untuk menikah. Ya subhanallah. Walaupun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika berkumpul dengan Rasulullah SAW di 2 tahun kemudian, ya usia 9 tahun baru Rasulullah SAW beliau masuk dalam rumah tangga dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya subhanallah. Jadi boleh juga dari sini bisa ya akhwat, bisa diambil pelajaran bahwa yang namanya akad sama walimah itu boleh dipisah. Ya, kalau di negeri kita itu kan akad sama walimah disatukan. Tapi sejatinya kalaulah misalnya mau dipisah boleh. Kalau mau dijadikan satu dalam 1 hari juga boleh. Ya, hari ini akad, hari ini juga walimah boleh. Kalau dulu Ibunda Aisyah walimahnya itu pada usia Ibunda Aisyah usia 9 tahun. Ya, tepatnya di bulan Syawal juga, subhanallah, beliau berumah tangga dengan Rasulullah SAW, ya subhanallah, pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi pada tahun ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Ibunda Aisyah menceritakan, kata beliau, Rasulullah SAW menikahiku pasca meninggalnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sedang usiaku masih 7 tahun. Dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala usianya 9 tahun. Ya. Dan para wanita, kata Ibunda Aisyah, datang kepadaku, padahal aku sedang asik bermain ayunan. Dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan rumah tangga Ibunda Aisyah ya akhwat ya berlangsung selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan ya bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia ketika di tahun 11 Hijriah, ya kan? Kalau kita baca lagi sirah, Rasulullah SAW itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya Ibunda Aisyah menjadi janda ya akhwat ya. Ketika usia beliau berapa? 9 ditambah 11 18 ya subhanallah. Jadi Ibunda Aisyah waktu menjanda ya, itu usianya masih sangat-sangat beliau. Berapa? 18 tahun ditinggal oleh suami tercinta ya subhanallah, yaitu Rasulullah SAW. Masya Allah. Namun subhanallah, yang namanya ummahatul muminin ketika ditinggal wafat oleh suami tercintanya ya akhwat, mereka itu tegar ya, mereka itu tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, nah dari pernikahan Ibunda Aisyah subhanallah dengan Rasulullah SAW, Allah belum mengaruniakan anak ya. Jadi Rasulullah SAW dikaruniakan oleh Allah anak itu dari Ibunda Khadijah dan dari Maria Al-Qibtiyah. Baik, kemudian ya akhwat, setelah kita tahu bahwa kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga nubuwah ya, adalah rumah tangga yang bahagia ya subhanallah, walaupun mungkin ada sedikit kerikil ya, namun subhanallah dilaluinya dengan kesabaran ya. Dan kita tahu bahwa Ibunda Aisyah ini Masya Allah pernah cemburu ya, pernah cemburu kepada Khadijah binti Khuwailid. Dan ini menunjukkan artinya ketika seorang perempuan ya dia cemburu itu wajar ya. Jadi subhanallah, sekelas Ibunda Aisyah ya akhwat
beliau pernah cemburu kepada sosok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Ibunda Khadijah waktu itu sudah meninggal. Tapi beliau cemburu ya ketika Rasulullah SAW sering menyebut nama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ya. Kemudian subhanallah Ibunda Aisyah cemburu. Gharrat ummuk, kata Rasulullah SAW, ibumu cemburu. Siapa yang cemburu? Yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang subhanallah, kalau ada di antara kita yang sudah bersuami kemudian kita cemburu ya, maka itu wajar ya, wajar. Ya subhanallah. Bahkan waktu itu Ibunda Aisyah sampai berkata loh kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut-sebut Khadijah? Padahal ia sudah meninggal dunia. Dan Khadijah hanyalah seorang perempuan tua, kata Ibunda Aisyah. Dan Allah telah memberi gantinya untuk engkau seorang perempuan yang lebih baik darinya. Subhanallah. Dan ketika itu, ya subhanallah, ketika Ibunda Aisyah berkata demikian itu karena kecemburuan. Cemburu itu tanda cinta ya akhwat. Maka Rasulullah SAW beliau membela Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa Allah tidak memberikan ya pengganti untukku yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah SAW, sungguh Ibunda Khadijah itu orang yang beriman tatkala orang-orang mengingkariku. Dan ia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya, kata Rasulullah SAW, di saat orang-orang menjauhiku. Dan darinya Allah mengaruniakan anak kepadaku. Subhanallah. Ini lihat ya akhwat. Luar biasa ya Rasulullah SAW itu ketika ada seseorang menjelekkan istri beliau, beliau langsung membelanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bahkan Ibunda Aisyah ini juga bukan hanya cemburu kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga cemburu dengan madu-madu lainnya ya akhwat. Ya, madu-madu lainnya beliau cemburu ya. Pernah suatu hari kalau teman-teman baca kisah Ibunda Aisyah ya, maka Ibunda Aisyah pernah juga cemburu kepada Sofiyah. Ya subhanallah. Bunda Aisyah pernah juga cemburu kepada Zainab, Masya Allah. Dan ini adalah hal yang wajar ya. Karena kalau tidak cemburu maka artinya tidak sayang. Dan Ibunda Aisyah ya akhwat, ini satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi istrinya Rasulullah SAW itu ada 11, bukan 9 ya. Tapi 11. Coba saya mau tanya dulu nih ke Kak Masdar. Kak Masdar, yang Kak Masdar tahu waktu mungkin belajar di bangku SMP atau SMA, Kak Masdar tahunya istri Rasulullah ada berapa? Kalau tidak salah 9 ya Ustazah. 9 kan? Mungkin teman-teman juga sama. Belajarnya 9. Padahal istrinya Rasulullah tahu ada 11. Yuk mari kita hitung bersama. Ya, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian setelah Rasulullah SAW menikahi Bunda Aisyah, Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar. Yang keempat. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam adalah Ummu Salamah. Kemudian yang ketujuh adalah Zainab binti Jahash. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Harith. Yang kesembilan adalah Ramlah binti Abu Sufyan atau terkenal dengan Ummu Habibah. Yang kesepuluh adalah Sofiyah binti Huyai. Dan yang ke-11 adalah Maimunah binti Haris. Ada berapa Kak Masdar? 11 Ustazah. 11. Berarti yang hilang siapa ya? Kalau kemarin 9, kira-kira yang belum disebut siapa tuh ya? Kalau saya biasanya asing dengan nama Maimunah Ustazah dan Sofia. Coba bagi teman-teman yang ada di chat, yang 9 kira-kira siapa yang belum kesebut? Saya baca di chat, Ustazah Afwan, tolong diulang, tolong kali ya. Maria ya akhwat, Maria itu para ulama berbeda pendapat. Maria itu ada yang mengatakan istrinya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan budaknya Rasulullah SAW. Jadi istrinya Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama itu 11. Ya, untuk Maria sendiri masih diperselisihkan. Ya, apakah beliau istrinya Rasulullah SAW atau budaknya Rasulullah SAW? Maka dari itu saya tidak menyebut 12, tapi saya menyebut 11. Baik, saya ulangi sekali lagi ya akhwat. Ya, yang pertama Ibunda Khadijah, yang kedua Saudah binti Zam'ah. Kalau Khadijah binti Khuwailid, boleh teman-teman bantu untuk tulis di chat ya. Insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat. Siapa aja boleh, silakan. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, yang sekarang kita pelajari. Yang keempat istri Rasulullah SAW adalah Hafsah binti Umar. Ya. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang keenam adalah Ummu Salamah. Kemudian setelah yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh adalah Zainab binti Jahash. Kemudian yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Yang kesembilan Ramlah binti Abu Sufyan atau biasa terkenal dengan Ummu Habibah. Bukan Habibah ya akhwat. Kak Maryam ini bukan Habibah, Ummu Habibah. Ya, beda karena kalau Habibah dengan Ummu Habibah itu beda orang. Ya, kalau Habibah istrinya Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, kalau Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan itu istrinya Rasulullah SAW. Yang ke-10 Sofiyah binti Huyai. Ya, kemudian yang terakhir yang ke-11 adalah Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Ya, jadi ada 11 istri Rasulullah SAW yang disepakati oleh ulama. Coba saya cek dulu ya. Ini sudah ada nih. Ka'oki Khairiyah, Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Haris, Juwairiyah nih Juwairiyah, Ramlah, Sofiyah, Maimunah. Oke, ya. Khadijah binti Khuwailid, Sauda binti Zama, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah, Ramlah binti Abu Sufyan, Ummu Habibah, Sofiyah binti Huyai. Ya akhwat, bukan Huyain tapi Huyai. Ya, tidak ada N-nya. Maimunah bintil Haris. Tamam, alhamdulillah. Ya, bagus. Masya Allah. Jazakunallahu khaira. Jahas itu tidak ada I-nya. Jahas. Y saja. Ya, barakallahu fikunna ya akhwat. Baik, alhamdulillah. Dihafal ya. Jangan sampai kita hafal artis Korea, tapi tidak hafal isinya Rasulullah SAW. Ya, ini terbalik-balik ya akhwat. Subhanallah. Baik, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu isi Rasulullah SAW itu ada 11 ya akhwat. Dan di antara isi Rasulullah SAW yang gadis adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita akan belajar juga kemuliaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi ini juga penting bagi kita untuk lebih mengenal Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kita pun harus mengenal apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ya. Di antaranya ya akhwat, beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi beliau itu terkenal dengan kecerdasannya. Subhanallah. Di luar biasa Ibunda Aisyah itu seorang yang Allah berikan kecerdasan. Dan alhamdulillah ketika Allah memberikan kecerdasan kepada Ibunda Aisyah ya akhwat, maka Ibunda Aisyah menggunakannya dengan baik. Jadi kalau ada orang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ia bisa menjadikan kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk apa? Untuk hal-hal yang Allah cintai, ya. Subhanallah. Dan Ibunda Aisyah termasuk yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Sampai-sampai beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, ya subhanallah, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk di antara sahabiah yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, coba teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada kitab, ya kitab Imam Ad-Dhahabi, maka teman-teman boleh dibuka apa nama kitabnya, Siyar A'lamun Nubala, ya. Siyar A'lamun Nubala, yaitu bagus sekali kitab ya yang bercerita tentang biografi para orang-orang saleh, ya, biografi orang-orang saleh. Dan subhanallah, ya, selama ini terkadang ya akhwat, kita itu banyak membaca novel-novel, ya, membaca kisah-kisah yang tidak nyata, padahal subhanallah ada buku-buku ulama yang sangat bagus, ya, subhanallah, yang harusnya kita baca. Di antaranya kitabnya Imam Ad-Dhahabi, yaitu Siyar A'lamun Nubala. Dan ini sesuatu yang menurut saya, ya, sesuatu yang dibutuhkan, dan healingnya seorang penuntut ilmu itu dengan membaca buku-bukunya orang-orang saleh. Ya, subhanallah. Baik. Nah, berapa kira-kira jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya akhwat? Ya, nanti kalau saya sebutkan jangan kaget ya. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak 2.210 hadis. Ya, 2.000 loh akhwat. Kita aja kalau suruh menghafal hadis 100 saja belum tentu semuanya bisa, apalagi ribuan. Ya, subhanallah. Coba teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi Ibunda Aisyah tuh Masya Allah, wanita ya, yang memiliki hadis yang sangat banyak ya, Masya Allah. Bayangkan saja 2.210 tuh banyak loh, Masya Allah. Artinya beliau itu memang subhanallah wanita yang Allah berikan kelebihan ya. Dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sebanyak 174 hadis. Ya, adapun hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari 54 hadis dan disepakati oleh Muslim 69 hadis. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya akhwat, Masya Allah. Ya, bahkan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, ya, kata Imam Ad-Dhahabi, ittafaqal Bukhari ala 140 wa 70 hadisan. Ya, Bukhari dan Muslim bersepakat pada 174 hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, wa anfarada al-Bukhari bi 54 hadisan wa anfarada Muslim bi 69 hadisan. Ya, dan Imam Bukhari menyebutkan 54 hadis dan Imam Muslim 99 hadis.
Intinya Imam Muslim dan Imam Bukhari sama-sama menyepakati adanya hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nih teman-teman, saya berpesan ya kepada generasi muda saat ini, belajarlah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasanya kita, orang beriman. Di mana buku panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa mempelajari Al-Quran kalau nggak bisa bahasa Arab. Kita belum mampu untuk membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Ya. Dan kita tahu subhanallah, bahasa Arab ini modal utama di dalam belajar agama. Ya, jadi subhanallah ya akhwat, mumpung kalian masih muda, yuk belajar. Apa di antara prioritas yang harus dipelajari? Bahasa Arab. Dan paling mudah untuk mempelajari bahasa Arab itu di mana ya akhwat? Tips agar teman-teman bisa belajar bahasa Arab, saya kasih tahu. Di antaranya cara termudah adalah teman-teman berangkat belajar bersama suami tercinta di negeri Arab. Ingat ya, kalau perempuan nuntut ilmu, belajar itu lebih baik nikah dulu. Ya, nikah dulu. Jangan sampai belajar terus belajar S1, S2, S3, tiba-tiba nggak mau nikah. Sudah, ya. Padahal yang namanya perempuan itu kalau sudah ada laki-laki datang soleh yang menemuinya, maka harusnya diterima. Nanti belajar agamanya itu dengan suami tercinta. Waktu belajar bareng sama suami itu rasanya ya akhwat, yang saya rasakan itu nikmatnya luar biasa. Kita saling, Masya Allah, barakallahu fina jami'an, kita bisa saling tukar ilmu, kita bisa saling diskusi. Dan ini menurut saya lebih baik daripada kita terus belajar ya sampai akhirnya lupa menikah. Jadi pesan saya, teman-teman nikah dulu, baru terbang sama suaminya ke sana. Kemana? Ke Timur Tengah. Ya boleh. Belajar bahasa Arab di sana. Insya Allah 3 bulan teman-teman di sana, insya Allah bisa bahasa Arab. Ya, baik. Nah, kita tadi sampai mana? Sampai bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau subhanallah meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW itu banyak sekali ya. Masya Allah. Dan luar biasa ya akhwat, ketika kita tahu bahwa Ibunda Aisyah ini memiliki jumlah hadis yang sangat luar biasa, Masya Allah. Artinya berarti beliau itu seorang yang sangat cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, selalu beliau menemani Rasulullah SAW. Apa bukti cintanya Nabi kita Muhammad SAW? Subhanallah ya, dengan Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Aisyah cinta dengan Rasulullah SAW ya akhwat. Ya subhanallah. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW ya, menyamakan diri beliau terhadap Ibunda Aisyah sebagaimana Abu Zar, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan ya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, ya, kata beliau, diriku bagimu sebagaimana Abu Zar bagi Ummu Zar. Maka berkata para ulama, di antaranya Imam Nawawi, ya, para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya sedemikian rupa mencintai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan Ibunda Aisyah pun demikian, ya. Jadi cinta dengan Rasulullah SAW. Bahkan subhanallah, Ibunda Aisyah ya sering disebut-sebut ya oleh Rasulullah SAW. Ya Masya Allah, beliau Masya Allah sangat senang dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan kita tahu bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau juga sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Disebutkan ya akhwat bahwa Rasulullah SAW itu ya, beliau membiarkan Ibunda Aisyah untuk bermain ya, dan ini merupakan tanda sayangnya Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya akhwat. Dan Ibunda Aisyah ini juga memiliki porsi yang besar ya di hadapan Rasulullah SAW. Jadi yang namanya seorang laki-laki itu ya akhwat, ketika menikah lebih dari satu itu memang harus adil. Tapi urusan cinta itu tidak bisa dibohongi. Jadi adil dalam urusan yang lain, yaitu adil dalam materi, adil dalam jatah menginap. Tapi kalau urusan cinta itu tidak bisa dibohongi ya. Ada dalam Al-Quran disebutkan ya, subhanallah. Baik, setelah kita paham bagaimana Ibunda Aisyah ya seorang yang sangat berilmu, bahkan Ibunda Aisyah juga sering ya akhwat, beliau diminta oleh para sahabi ketika
para sahabi, mereka radhiyallahu anhum ya, mereka memiliki sebuah masalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka biasanya yang jadi rujukan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para sahabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka biasa meminta fatwa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ya akhwat? Karena mereka tahu bahwa Ibunda Aisyah itu adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, masya Allah. Ini luar biasa ya. Beliau seorang yang sangat pintar, sangat cerdas ya, sehingga para sahabiah pun atau para sahabi pun mereka ketika memiliki sebuah masalah, Masya Allah, maka mereka tidak segan-segan bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini menunjukkan ketinggian ilmu yang diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Bahkan ya akhwat, Ibunda Aisyah itu dapat salam dari malaikat Jibril ya. Jadi disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Ibunda Aisyah, ya, wahai Aish, ya, beliau tuh kalau nyebut istrinya Ibunda Aisyah tuh kadang wahai Aish, kadang Humairah, ya. Dan beliau suatu hari pernah menyebutkan wahai Aish, itu ya. Ini Jibril, ia mengucapkan salam untukmu. Ya, Masya Allah, lihat teman-teman, Jibril saja. Ya, dan kita tahu malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Kenapa malaikat Jibril disebut para pemimpinnya malaikat ya akhwat? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, menurunkan Al-Quran. Dan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah adalah kota yang luar biasa, yang agung, yang dicintai oleh orang banyak ya. Kenapa? Karena istimewa kota Mekah, karena di kota Mekah lah Al-Quran diturunkan. Subhanallah. Ya. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu pula malaikat Jibril yang menjadi malaikat yang istimewa. Karena subhanallah, malaikat Jibril adalah malaikat yang membawakan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya akhwat, beliau juga termasuk ya seorang yang dermawan. Ya, beliau tuh seorang yang dermawan, Masya Allah. Banyak kisah yang menyebutkan bagaimana kedermawanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Di antara kisahnya, kalau teman-teman pernah mendengar, ada seorang ibu yang membawa putrinya ya. Masih ingat enggak? Ya, ada seorang ibu yang membawa putrinya, kemudian meminta makan kepada Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah memberikan. Waktu itu di rumahnya beliau ya akhwat. Di rumahnya Rasulullah SAW hanya ada satu butir kurma. Bayangkan, satu butir kurma di rumah seorang pemimpin umat Islam. Subhanallah, satu butir kurma ya akhwat. Dan itulah ya rumah tangga Rasulullah SAW. Bahkan di rumah tangga beliau itu ya subhanallah pernah sampai tidak ada yang bisa dimasak, hanya ada air dan kurma. Ya subhanallah. Dan disinilah letak qanaahnya para istri Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita hari ini banyak para istri yang mengeluh, yang menggugat cerai ya suaminya masing-masing hanya karena faktor ekonomi. Padahal di rumah masih ada beras untuk bisa dimasak. Di rumah masih ada garam untuk dijadikan lauk. Coba lihat bagaimana istri Rasulullah SAW. Mereka bersabar ya akhwat. Mereka bersabar. Mereka benar-benar menjadi teladan bagi kita semuanya, para akhwat, para istri. Subhanallah. Rasulullah SAW, pemimpin umat Islam, di rumahnya beliau hanya ada satu kurma. Subhanallah. Dan ketika itu datang seorang ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta sesuatu, dan Ibunda Aisyah subhanallah memberikan kurma yang beliau miliki hanya satu itu kepada ibu ini. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini bukti bahwa Ibunda Aisyah adalah seorang yang dermawan. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi beliau tuh luar biasa ya akhwat. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq untuk infaknya beliau tuh nggak main-main. Ya. Semua hartanya diberikan untuk Islam. Sampai Umar pun tidak bisa menandingi besarnya infak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu benar. Karena ternyata Ibunda Aisyah pun meniru betul bagaimana sifat kedermawanan ayah beliau. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai suatu hari ya akhwat, ya, kalau kita lihat bagaimana keluarga Rasulullah SAW, ya, beliau Rasulullah itu tidurnya itu di tikar yang ya Rabb, di tikar yang tidak bagus ya akhwat. Pernah waktu itu Ibunda Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau pernah meriwayatkan, kata beliau, ada seorang wanita Ansar masuk menemuiku, kemudian melihat tikar Rasulullah SAW ya, yang dilipat. Ia lantas pulang. Setelah itu ia mengirimkan tikar berisi wol
Ya, dan Rasulullah SAW waktu itu datang, beliau bertanya, apa ini wahai fulana? Maka wanita Ansar ini, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini tikar untukmu. Artinya karena orang Ansar ini melihat tikar yang dipakai untuk tidurnya Rasulullah SAW itu sudah tidak layak, ya subhanallah. Namun Rasulullah SAW, ya masya Allah, beliau adalah seorang yang sangat sederhana, masya Allah. Dan beliau mengembalikan lagi tikar yang diberikan oleh wanita Ansar, masya Allah, ya subhanallah. Dan ibunda Aisyah, ya akhwat, ya subhanallah, beliau seorang yang zuhud, ya seorang yang tidak berambisi dengan dunia. Ya, beliau benar-benar menjadi wanita yang qanaah, yang menerima apa yang Allah berikan dengan sukacita. Ya, pernah suatu hari diriwayatkan dari Urwah bahwa ibunda Aisyah itu beliau tidak pernah menyimpan, ya, sedikit pun rezeki Allah yang datang kepadanya, semuanya disedekahkan. Sampai pernah waktu itu Muawiyah mengirim 100.000 dirham kepada ibunda Aisyah. Lalu ibunda Aisyah tidak menunggu esok, ya akhwat, beliau membagi-bagikan, ya, uang yang diberikan oleh Muawiyah itu kepada para du'afa dan tidak menyisakannya sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belum bisa sedemikian rupa, ya akhwat, ya, seperti ibunda Aisyah, tapi minimal kita bisa bersedekah setiap hari, ya, sedikit tapi continue, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali, ya subhanallah. Jadi yuk mulai kita menjadi orang-orang yang dermawan karena Allah, bukan karena manusia. Dan kita ingin, ya, mengikuti jejak ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau selalu memberikan apa yang beliau miliki, masya Allah, ya. Dan apapun yang beliau punya, ya akhwat, maka beliau berikan untuk orang-orang yang meminta, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian ibunda Aisyah, ya akhwat, beliau juga seorang yang ahli beribadah. Nah, ini penting nih. Jadi kemuliaan ibunda Aisyah, di samping beliau adalah orang yang berilmu, orang yang cerdas yang Allah berikan, beliau juga orang yang ahli ibadah. Dan sifat ahli ibadah ini dimiliki oleh hampir semua, bahkan semua, bukan hampir semua, istri-istri Rasulullah SAW. Mereka semuanya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Subhanallah. Dan beliau, ibunda Aisyah, kalau siang hari beliau selalu mengerjakan puasa sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau puasa, ya masya Allah, dan beliau gunakan, ya, malam harinya untuk berdoa kepada Allah, salat qiyamul lail. Dan teladan bagi kita, ya, faidah bagi kita semuanya. Jadilah kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada amal salih, ya akhwat, yang kita rahasiakan antara kita dengan Allah. Karena itu yang akan menolong kita di gelapnya kubur. Karena amal salih yang dirahasiakan dengan Allah yang akan menolong kita agar kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Harus ada, ya akhwat, harus ada, ya akhwat. Jadi jangan sampai amal ibadah kita tuh semuanya lebur gara-gara kita beritahu kepada orang lain, gitu ya. Jadi harus ada amalan yang teman-teman punya, yang kita punya, yang kita rahasiakan dari amal ibadah, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, karena ini yang akan menolong kita untuk akhirat kita. Seperti ibunda Aisyah, ya, beliau masya Allah, yang malam harinya disibukkan dengan sholat malamnya, ya, dengan baca Al-Qur'annya, masya Allah, Allahu Akbar. Baik, kemudian apalagi, ya akhwat, di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepada ibunda Aisyah, masya Allah, beliau adalah seorang wanita yang sangat penyabar. Subhanallah, beliau adalah seorang wanita yang sangat penyabar. Bagaimana tidak, ya akhwat, ketika beliau diberikan ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman tahu ada namanya hadisul ifk, di mana waktu itu ibunda Aisyah dituduh, ya, sebagai seorang penzina. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dan ceritanya panjang, cuman cerita sedikit bahwa waktu ibunda Aisyah yang menceritakannya. Jadi waktu itu ada safar, ya. Di antara safar itu ibunda Aisyah keluar, gitu ya. Jadi biasa kalau Rasulullah SAW ingin safar itu beliau mengundi para istrinya, dan yang keluar namanya ibunda Aisyah. Maka ibunda Aisyah waktu itu berangkat bersama Rasulullah SAW, dan beliau ditaruh di atas sekedup atau apa, kayak kemah kecil yang ditaruh di punggung unta, ya. Nah, ketika sudah mendekati Madinah, ya, beliau waktu itu keluar, ya, untuk menunaikan keperluan beliau, dan beliau kaget, ya, waktu beliau meraba dadanya kok kalungnya hilang, gitu loh. Dan beliau cari lagi kalungnya. Pas sudah cari kalung, ya akhwat, balik ke rombongannya udah berangkat. Ya, kasihan, ya. Ya Allah. Dan itu rombongan dikiranya ibunda Aisyah masih ada dalam tenda.
Jadi ya Allah, ini mungkin saking ringannya ya, subhanallah. Sampai dikiranya Ibunda Aisyah masih ada di dalam ini sekedupnya itu. Padahal Ibunda Aisyah nggak ada. Jadi Allahu Akbar, orang-orang yang memanggul itu nggak lihat-lihat lagi. Yang penting dibawa tuh sekedupnya. Subhanallah. Padahal Ibunda Aisyah tertinggal. Subhanallah. Dan akhirnya Ibunda Aisyah sendirian ya Allah di tengah malam ya subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Dan ketika beliau sedang duduk ya subhanallah, maka beliau pun akhirnya tertidur karena capek ya nyari kalung ya subhanallah. Waktu itu ada Safwan Al-Mu'attal As-Sulami Al-Dhakwani. Beliau seorang sahabi tertinggal di belakang dan beliau kaget ketika melihat ada sosok hitam gitu ya di depan beliau ya, dan beliau pun mengenali bahwa itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Aisyah waktu lihat Safwan pun beliau terkejut dengan mengucapkan istirja'an urjiun gitu ya. Subhanallah ya akhwat, waktu itu ya kata Ibunda Aisyah, demi Allah saya tidak mengajak bicara Safwan dan Safwan pun tidak bicara sampai akhirnya kemudian beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ayo intinya saya antarkan ke Madinah. Dan waktu itu subhanallah ya akhwat ya, Ibunda Aisyah tidak melakukan apa-apa ya dengan Safwan, nggak ada apa-apa ya. Safwan hanya sekedar mengantarkan bareng-bareng ke Madinah ya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ya akhwat ya, gembongnya orang-orang munafik. Dia membawa isu yang sangat menyakitkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau memberikan fitnah kepada para penduduk Madinah dan mengucapkan bahwa Ibunda Aisyah berzina dengan Safwan. Ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka berdua. Subhanallah ya akhwat, waktu itu Rasulullah SAW tidak langsung membela Ibunda Aisyah karena Rasulullah SAW ingin sampai wahyu itu turun ya. Dan Ibunda Aisyah menangis ya. Sampai akhirnya beliau sakit ya akhwat. Sakit ya subhanallah, sampai bertambah sakitnya subhanallah. Dan beliau pulang ke rumah orang tuanya, ke rumahnya Ummu Rumman, ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu subhanallah. Bahkan waktu itu Allahu Akbar, Rasulullah SAW pun sebenarnya sedih, tapi beliau tidak bisa membela Ibunda Aisyah karena belum ada wahyu yang turun. Sampai Ummu Rumman pun ya, beliau tidak tega melihat Ibunda Aisyah ya subhanallah. Tapi beliau sabar dalam menjalani ujian yang sangat berat ini. Lihat ya akhwat, seorang wanita yang suci ya, dituduh berzina ya, difitnah, namun beliau tetap sabar ya dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai Allah membela Ibunda Aisyah ya dari atas langit ya subhanallah, menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah. Dan ketika wahyu itu turun ya akhwat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW langsung menemui Ibunda Aisyah ya subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Sampai-sampai ya akhwat, Ibunda Aisyah itu saking setiap hari nangis sampai beliau bilang, apa air mataku telah menyusut ya, sehingga aku tidak bisa merasakan satu tetes pun ya subhanallah, karena setiap hari menangis ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah wa syukurulillah ya, akhirnya Allah menurunkan subhanallah pembelaan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam surah An-Nur ayat 11 ya. Allah memberitahukan bahwa sesungguhnya itu adalah berita bohong ya yang dibawa oleh orang-orang munafik, dan Allah membela kesucian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, setiap masalah, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya ya akhwat. Malam tidak selalu malam, pasti ada siangnya. Dan setelah hujan ada pelangi yang bisa kita lihat ya. Percayalah, apapun yang Allah uji ya kepada para hambanya, pasti Allah telah memberikan solusi ya dari berbagai macam ujian yang menimpa kita. Dan kita hanya diminta untuk bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bertakwa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Bersabarlah wahai para akhwat ya. Ketika kita hidup di dunia ini, kadang kita diuji dengan berbagai macam ujian. Namun lihat bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha merupakan sosok wanita yang sangat bersabar ya subhanallah, sampai akhirnya Allah bela dari atas langit ya subhanallah. Dan Ibunda Aisyah pun ya bisa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Jadi intinya bahwa apapun yang kita hadapi dari berbagai macam ujian ya akhwat, maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran ya, karena wanita-wanita terbaik pada zamannya itu diuji masing-masing dengan ujian. Lihat bagaimana Asia
ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Firaun, ya. Coba lihat Asia hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sabar dan Allah berikan hadiah untuk Asia surganya Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha ya akhwat. Beliau subhanallah adalah sosok yang sangat-sangat bersabar dalam menghadapi kehidupan dengan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana beliau, seorang yang kaya raya, bangsawan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, ya, sampai-sampai mungkin teman-teman pernah baca bagaimana waktu umat Islam diboikot, ya, Ibunda Khadijah sampai memakan daun-daunan. Subhanallah, Allahu Akbar ya akhwat. Bagaimana sabarnya beliau? Beliau masih mau mendampingi Rasulullah SAW sampai detik-detik Ibunda Aisyah meninggal dunia, Ibunda Khadijah meninggal dunia. Beliau tidak meninggalkan Rasulullah SAW barang sekejap pun. Wahai para istri, jangan tinggalkan suamimu, ya, apapun keadaannya. Terkadang yang namanya kehidupan rumah tangga, ada kebahagiaan, ada kesedihan, itu wajar. Namun kita bersabar. Karena orang-orang terbaik para wanita di zamannya, semuanya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan surganya untuk para wanita yang bersabar. Coba kita bisa lihat bagaimana subhanallah Maryam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan anak Isa, ya, tapi tidak ada ayahnya. Karena orang-orang menuduh Maryam telah berzina, tapi Maryam sabar. Maryam tidak berkata-kata apapun. Maryam mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhwat, lihat, coba kita bisa bayangkan enggak Maryam itu, Masya Allah ya, sosok wanita yang penyabar, di mana orang-orang menuduh Maryam sebagai penzina, tapi Maryam bersabar. Subhanallah. Dan Allah akhirnya berikan solusi, ya subhanallah. Apa solusi yang Allah berikan kepada Maryam? Karena wanita ini bersabar, ya, sebagaimana Ibunda Aisyah bersabar. Solusinya sesuatu yang di luar logika manusia. Apa yang terjadi ya akhwat? Bayi mungilnya yaitu Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Dan beliau membela ibunya, ya, beliau mengatakan bahwa anak Abdullah, saya adalah hambanya Allah, ya, diciptakan tidak didahului dari seorang bapak, ya subhanallah. Lihat teman-teman, wanita-wanita yang bersabar menghadapi segala ujian, pasti Allah akan berikan kejutan solusi dari arah yang kita tidak duga-duga. Jadi mulai sekarang kalau diuji, apa yang kita lakukan? Sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabarnya Ibunda Aisyah, sebagaimana sabarnya Asia, sebagaimana sabarnya Maryam, dan sebagaimana sabarnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran nih bahwa sejatinya Ibunda Aisyah juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat-sangat berat. Namun beliau lalui dengan baik, ya, akhirnya Allah berikan solusi dari permasalahan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, tadi saya belum cerita semuanya masalah hadisul ifk karena panjang sekali. Nanti teman-teman belajar lagi tentang hadisul ifki. Namanya kalau dalam sirah itu adalah hadisul ifki. Ya, baik. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diuji oleh Allah dan beliau benar-benar menjalaninya dengan penuh kesabaran, maka saya akan menyajikan tentang bagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menuturkan dalam kitab beliau, kata beliau, kenapa Rasulullah SAW tidak bersikap apapun mengenai tuduhan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Padahal beliau bisa misalnya membela istri beliau, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, di antaranya jawabannya karena ini termasuk bagian dari kesempurnaan hikmah, ya, di mana Allah menjadikan peristiwa ini sebagai penyebab hikmah tersebut, dan agar umatnya tahu bahwa ibunda orang-orang beriman pun pernah diuji sedemikian rupa, ya subhanallah. Dan ini ada hikmah di balik ujian. Masya Allah ya. Baca juga kitab-kitab Ibnul Qayyim ya akhwat. Bagus. Ya, kitab-kitab Ibnul Qayyim itu banyak sekali. Sepertinya saya sudah pernah memberikan referensi di Din Academy dan dibuka lagi catatannya, ya. Bukunya Imam Ibnul Qayyim itu sangat bagus dan bermacam ragamnya. Ya, jadi bukan cuma satu tapi bermacam ragamnya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa Ibunda Aisyah adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, ya, mendukung Rasulullah SAW, beliau juga seorang yang taat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, istri yang taat kepada Rasulullah SAW sampai di detik-detik, ya, subhanallah,
Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah ketika itu menemani Rasulullah SAW. Ya, waktu itu Rasulullah SAW ingin ya hidupnya dihabiskan di rumah Ibunda Aisyah, dan alhamdulillah istri-istri beliau pun ridho gitu ya. Dan Ibunda Aisyah taat kepada Rasulullah SAW ya. Beliau menemani Rasulullah SAW di detik-detik di mana Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan inilah perpisahan yang sangat memilukan ya akhwat. Perpisahan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, ya subhanallah, maka kata beliau, ya subhanallah, waktu itu Ibunda Aisyah melihat ya Rasulullah SAW melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, oleh adiknya Ibunda Aisyah. Ya, waktu Rasulullah SAW akan meninggal dunia, maka ketika itu beliau meminta Abdurrahman untuk memberikan siwak tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu sangat mencintai siwak ya akhwat. Bahkan di detik-detik terakhir beliau ingin berjumpa dengan Robnya, beliau bersiwak, ya masya Allah, membersihkan diri beliau, ya. Dan ketika itu, subhanallah, Ibunda Aisyah ya berada di rumahnya dan Rasulullah SAW berada di rumah Ibunda Aisyah, ya masya Allah. Dan ketika itu Rasulullah SAW ya meninggal di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, masya Allah, ya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kita tahu bahwa setiap nabi yang meninggal ya dimanapun ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dikubur di tempat di mana mereka meninggal. Dan beliau meninggal di rumah Ibunda Aisyah, maka Rasulullah SAW dikubur di rumah Ibunda Aisyah. Jadi bukan di masjid ya akhwat, bukan di masjid, tapi di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, di rumah Ibunda Aisyah. Dan waktu itu ada pelebaran masjid, akhirnya masya Allah, rumah beliau akhirnya masuk ke dalam masjid. Ya, jadi Ibunda Aisyah ini benar-benar seorang istri yang suka duka. Ya, beliau jalani bersama suami tercintanya sampai beliau akhirnya harus berpisah dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah nanti berjumpa di surganya nanti. Allahu Akbar. Beginilah seharusnya kita dengan suami kita ya akhwat. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk keluarga kaum muslimin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, keluarga yang bukan hanya saja ingin dikumpulkan di dunia, melainkan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman, suami istri, anak-anak yang salih dan salihah, kelak mereka akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah misi di antara tujuan kita menikah ya, adalah agar bisa masuk surga bareng bersama keluarga yang kita cintai. Jadi harus ada niat dalam diri orang-orang beriman ketika berumah tangga dan berharap kepada Allah agar kelak Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anha Ibunda Aisyah, ya, kita berdoa kepada Allah ya akhwat, sebagaimana kita hari ini mempelajari kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan kita mencintai Ibunda Aisyah karena Allah. Mudah-mudahan suatu hari kelak ketika kita berada di akhirat nanti, kita dipertemukan dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan kita dipertemukan dengan istri-istri Nabi yang lain, ya, radhiyallahu anhunna jami'an. Ya, kita sangat rindu dengan sosok mereka ya akhwat yang telah menginspirasi kita sebagai para wanita. Kita sangat rindu dengan sosok mereka yang senantiasa mereka sabar dalam menemani Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya ya akhwat, baik di dunia maupun di akhirat di surganya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita wanita-wanita salihah, istri-istri salihah yang kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kesalahan. Namun yang pasti tidaklah saya sampaikan ya akhwat kecuali saya mencintai kalian karena Allah. Jadi jikalau ada kesalahan yang saya buat itu sesuatu yang tidak saya sengajakan ya. Dan jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik
sunnah.